Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, Sarazani di Powder Room sampai tepat nanti jam 1 siang. Seperti biasa, kalau di jam awal ini kita akan update dulu soal astrologi Rockstars. Gimana sih kondisi para Aries di momen-momen ini adalah ulang tahun lo. Ini 10 April tuh lagi happy-happynya. Makanya minggu ini buat para Pisces, Aries. Yes, buat para Aries, lo yang lagi penuh energi dan dorongan-dorongan untuk bisa bergerak lebih maju, lebih semangat daripada biasanya, cocok banget untuk bisa memulai project-project yang mungkin belum pernah lo kerjain. Ya apapun lah ya konsep yang mau itu berkaitan sama kreatif gitu. Atau juga soal bisnis, pekerjaan di kantor misalnya. Ya pokoknya lo sikat aja dulu ya, walaupun lo harus lebih hati-hati, jangan terlalu impulsif. Impulsif hanyalah milik para Pisces. Coba dipertimbangkan lagi konsekuensinya, karena kan Aries cukup taktikal ya kalau soal planning. Kalau ini bisa berhasil, gue yakin masalah percintaan akan lancar. Ini peluang juga hubungan lo makin serius, komunikasi lo juga bisa tetap dijaga. Asal satu, kalau kesempatannya udah datang, janganlah sok jual mahal. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Halo, selamat siang, selamat bergabung buat lo Rockstars yang baru join di On Air ataupun di TikTok. Tadi ada yang sempat request gitu, bahas Capricorn dong, boleh. Ini karena masuk minggu kedua April di tahun ini, ngebawa energi baik buat semua sih kayaknya ya, termasuk untuk para Capricorn yang lebih serius daripada biasanya. Wow, lebih fokus aja gitu loh sama tanggung jawab lo, stabilitas lo yang kayaknya jangkanya bisa jauh lebih panjang. Ini secara gambaran ya, ngedorong lo untuk bisa misalnya bebenah soal kehidupan, percintaan, kerjaan, keuangan, semuanya yang menurut gue cenderung bisa jauh lebih baik dan disiplin. Oh, good job. Lagi-lagi ya, kalau misalnya udah mepet-mepet sama hal yang bagus, kita doain semoga itu jadi manifestasi Rockstars. Ingat kalau dari gue untuk para Capri, ketika semuanya udah sesuai, udah on track, please fokus yang jadi prioritas utama lo. Jangan gampang-gampang ke distraksi. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Apa iya Lebaran harus selalu pakai baju warna putih? Bosen gak sih? Rockin' Style. Hai, Sarazani di sini. Kita ngobrolin soal palet warna buat Lebaran tahun ini yuk. Sebenarnya Lebaran gak harus selalu identik dengan warna putih. Iya, putih emang selalu melambangkan bersih dan suci, sesuai dengan nuansa Lebaran yang kembali fitri. Tapi lo bisa kok pilih warna-warna lain buat dipakai di Lebaran tahun ini. Lo bisa pilih warna-warna earth tone yang bisa terlihat karismatik dan hangat. Ada macam-macam warna yang bisa dipilih, mulai dari warm beige, caramel, mocha, sampai terracotta. Mau yang agak berwarna sedikit, tapi tetap kelihatan kalem, lo bisa pilih warna-warna pastel, seperti soft lavender, buttercream, atau juga bisa dusty pink. Atau kalau lo lebih suka warna terang yang lebih bold dan ngasih statement, nah, lo bisa pilih scarlet red dan electric fuchsia sekalian. Tapi hati-hati, pastiin warna-warna ini cocok dengan skin tone lo. Jangan asal tabrak, yang jadinya malah bikin pusing orang yang lihat. From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani masih loh di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Dan masih juga bertemu dengan semua rockstars yang bergabung di TikTok Live The Rockin' Life. Kalau lo gabung gitu ya di TikTok, jangan lupa stay di sini sampai jam 1 karena gue akan ditemani dengan banyak teman gue yang akan kenalan. Terus udah gitu akan ngebahas banyak hal soal karyanya mereka. Tahan. Kalau sekarang kita akan ngebahas dulu soal Pisces, gak boleh ketinggalan. Kenapa Pisces ya? Kabar baik juga lah. Soal lo yang punya intuisi semakin sini semakin kuat, sensitivitasnya semakin bisa dikontrol, terus feeling lo juga bisa lebih logical. Wow, tumben banget. Karena mungkin suasana hati dan romantis ini meningkat, jadinya bikin mood lo makin oke. Lo bisa berpikir lebih santai. Lo juga bisa melihat peluang-peluang baru dan bisa mengendalikan itu semua dengan sangat bagus. Keren ya. Kalau kata gue, pertahanin Pisces please. Tolong yang lama ya. Jangan biarin si overthinking lo balik lagi. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazani. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani masih di Powder Room, masuk ke jam 12 siang. Seperti janji gue ada yang berbeda di jam ini karena kita akan ngebahasnya bukan cuman soal makeup, skincare, tapi mau ngebahas lifestyle-nya mereka. Emang iya, nggak sekalian juga gue pengen tahu karya-karyanya teman-teman musisi Indonesia yang bikin gue geleng-geleng kepala. Siapa? Rahasia, jangan kemana-mana. Sarazani di Powder Room. Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room. You are listening to TRL. The Rockin' Life. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani masih di Powder Room. Hello, hi again. Ini sesuai dengan janji gue Rockstars. Kalau hari ini tuh kayaknya emang gak bisa gue siaran sendirian. Kenapa sih? Ya iya, ini gue bakalan ngobrol sama mereka-mereka yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya. Sengsat Surabayaan, tapi enggak, jangan nanti aku kalah kalau sama mereka. Tapi yang pasti ini adalah bertiga datang ke sini membawa warna yang baru untuk panggung musik yang menurut gue nggak biasa aja, khas banget. Gue tuh suka deh sama lirik-lirik mereka. Gue nggak tahu kenapa approach-nya beda. Terus mereka udah mulai memasuki fase yang menurut gue surprise, album kedua. Langsung aja ya kita ngobrol sama mereka. Ini dia The Marlows. Bener gak aku bilangnya The Marlows? Benar. Karena nya 2 tuh. Benar. Iya kan? Selamat datang, sekali lagi tepuk tangan dulu. Yeay. Rockstars, aku gak cewek sendiri. Aku bersama dengan Natasha, ada Raka juga dan Tommy. Selamat datang, mic-nya boleh mas lebih dekat lagi biar kedengeran suaranya. Iya. Yang paling ganteng di sini masa nggak kedengeran. Apa kabar dulu semuanya? Baik. Sehat sekali. Sehat. Lumayan lama di Jakarta ya? Lumayan. Hampir seminggu. Tambahin dong. Tambahin ya. Tambahin, manggung dulu, muter dulu gitu ya. Amin. Tapi sebetulnya kehadiran mereka ini hal yang banyak banget pengen aku tanyain sebetulnya soal album. Tapi sebelum kita lari ke album, pengen tahu soalnya perjalanan mereka ini lumayan unik dari tahun 2020. Betul. Terus tiba-tiba udah
rilis album kedua, nggak tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Tapi gimana sih perjalanannya kalian sampai ini masalahnya nggak cuma di Indonesia, go internasional. Amin, Go amin, amin, internasional. amin, Go. amin, amin. Go. Asik, asik, Gimana asik, sih asik. ceritanya? Coba Natasha, Raka, atau mungkin Mas Tommy silakan. Jadi kami tuh ketemu di The Marvelous ini tahun 2020. Awalnya itu kita ngebantuin Raka. Jadi Raka waktu itu yang BM pengen punya sebuah project. Dia udah Pisces ya punya. dia ya? Enggak. Enggak. Buat apa ya? Enggak. Gemini. Bukan. Nanti ya, Enggak. Nanti kita tebak ya. Nah, terus dia ngajak Tommy, awalnya mereka Iya. berdua suka nginep bareng waktu itu, nggak tahu ngapain aja. Diskusi Diskusi musik. Iya. Terus ya udah di tahun 2020 itu kami kayak ngejam bareng. Terus kok kayaknya enak ya, seru ya kalau misalnya kita bikin band bertiga, Oke. berempat waktu itu sih. Oke. Bertahan dengan kalian bertiga Iya. tuh jadi. Tapi ini perjalanan yang cukup cepet ya. Maksudnya dari 2020 sampai sekarang kehitung cepet gak sih buat kalian? Atau sebenarnya kayak gue kan musisi. Lama sih sebenarnya. Lama sih, mungkin Kayak dalam 6 tahun baru bisa 2 album gitu. Oke. Lumayan lama sebenarnya. Oh oke. Tapi kan ternyata pecah semua ya. Amin. Iyalah, karena kalau misalnya dibilang apa ya, unik banget setelah aku mendengarkan semua list di Spotify gitu, kayak wow, aku suka banget album pertama. Thank you. Tapi karena aku Pisces kali ya, jadi aku agak suka melankolis karena ada perubahan itu Rockstars dari album pertama ke album kedua. Nah ini kan karakternya kuat banget, tapi menurut aku effortless, kalian nggak terlalu liriknya begini nggak terlalu repot lah. Apa sih sebetulnya yang mendefinisikan kalian tuh punya sound yang khas gitu loh? karena kami bertiga emang dengerin musiknya arahnya yang seperti ini. Jadi Oke. kayak kalau aku pribadi sih nangkepnya kami bertiga lumayan punya kuping yang agak sama ya. Gitu. Jadi beberapa referensi tuh kami banyak yang sama. Oke. Terus tujuan kami bermusik ini yang outputnya pengen seperti apa tuh juga sama kurang lebih. Sama kami tuh kalau misalnya di studio sering kayak apa yang sedang dimainkan di studio pengen terdengar paling nggak hampir sama lah. Untuk orang yang mendengarkan, jadi nggak Outputnya. iya outputnya, jadi makanya Oke. kayak ya bisa dibilang itu orang mendengarkan apa yang kami dengarkan juga di studio gitu. Yes. Oke, berarti secara proses harusnya nggak terlalu susah ya kalau Sangat gampang sebenarnya. misalnya kalau ternyata punya satu genre yang sama, terus basic ininya sama, nggak terlalu aneh-aneh, ya nggak sih? Mungkin ya, tapi kadang-kadang kayak jadi stuck gitu karena Iya. kemiripan. Referensi musik kalian sih apa sih emang? Boleh tau nggak sih? Lumayan banyak sih Karena- macam-macam. Macam-macam Coba sih. dari Raka dulu. Raka langsung. Apa referensi musikmu? Kalau aku sekarang lagi banyak dengerin kayak Italian composer gitu, pantes. dari Piero Biccioni Oke. gitu, terus kayak Henry Mancini gitu. Dia komposer sih instrumental Oke. gitu. Di album ini juga banyak referensi yang instrumental. Cuman lumayan berbeda sih. Kalau misalnya yang album pertama mungkin masih agak sama ya. Iya, iya. Kayak rata-rata black music dari Oke. 60s to 60s, 70s gitu. iya. Cuman kalau sekarang agak Udah lebih lebih. bergeser gitu. Oke, Natasha. Kalau aku sih hampir sama kayak Raka, Oke. cuma mungkin aku suka banget sama Motown, terus 60s 70s kayak Aretha Franklin, Etta James gitu. Terus sekarang lagi suka banget sama musik-musiknya yang dibikin sama Burt Bacharach. Jadi dia itu komposer pop orkestral real gitu. Aduh. Jadi dia yang kayak bikinin lagu-lagunya Dionne Warwick. Aku tuh musikalitasnya langsung meninggi, tau gak sih sama kalian? Langsung kayak ada ilmu, langsung ilmu gue naik. Tapi kita ya muter-muter situ aja Iya, sih tapi kan sebenarnya. nambah. Coba dirimu, Mas. Kalau aku sih lagi dengerin Toko. Kayak dia itu kayak apa ya? Toko buah. Solois apa ya? Penyanyi samba gitu lah. Oh, Samba pop gitulah. ramai banget ya. Kalau Makanya di sini sama kayak Josie Gono mungkin ya. Oh iya. habis ini aku searching semua info kalian, kayak aku recap karena aku jadi belajar banget Rockstar sama mereka soal musik, karena ini ngaruh banget. Kenapa aku tanyain soal referensi musik? Karena ini akan kalian ketika ngedengerin lagu-lagu mereka langsung kayak, mungkin kalau yang tahu, wah iya sih. Karena kan kalau masuk album kedua, tadi aku bilang ada perubahan yang cukup besar dari album pertama. Soalnya mungkin banyak ini ya referensi apa Brazilian music juga, oke. kayak samba, bossa gitu. Jadinya bergeser ya. Lumayan ada sedikit perbedaan. Yes. Ini ngaruh nih, soalnya pendekatan yang dilakuin antara album pertama sama kedua jatuhnya sama atau enggak? Atau enggak sih sebenarnya ya? Beda Enggak, banget ya. beda. Banget, sangat berbeda. Lebih susah mana?
Lebih susah yang Yang pertama. Kenapa Nat? Soalnya yang kedua ini Takut kan jelek. Kalau yang pertama itu takut jelek. Kalau yang pertama tuh kayak gimana ya gimana supaya cantik gitu. Iya, supaya kayak minder aja biar kalau yang sekarang tuh lebih nggak mengurangi Dipikirin. ambisi aja. Betul, karena kami bertiga itu kan sebenarnya album kedua ini kan berjalan ada karena di tengah-tengah kami bermusik juga kan, Oke. banyak tour kemarin, Iya. terus kayak berlima juga kan kemana-mana bareng. Jadi kebanyakan musiknya itu terlahir di ngejam Jalan, di jalan. Terus waktu kami lagi soundcheck tiba-tiba ngejreng-ngejreng, lucu direkam terus dibawa ke studio kayak gitu. Atau mungkin karena album pertama kali, jadi masih deg-degan, Iya, mungkin. iya kan? Kasih. Iya kan, album ketiga, keempat, kelima kayak santai deh. Amin. Ini seru banget soal obrolannya Rockstars karena aku jadi belajar banyak soal musik sama mereka. Terus pengen banget ngebedah soal album kedua di Hotel Malibu karena ada satu penggal lirik yang ini tuh ngaruh gitu sama hidup aku. Soalnya kayak perjalanan patah hatinya kok harus sekarang. Ya kenapa harus sekarang? Aku gak siap gitu. Nah ini akan kita bahas di cut berikutnya Rockstars. Tapi setelah satu lagu jadi kalian bisa istirahat dulu sebentar, oke? Oke. Dan jangan kemana-mana, masih barengan gue Sarazani di Powder Room. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. You are listening to TRL. The Rockin' Life. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani masih barengan sama The Marlos. Seneng deh ada ininya soalnya ada bumper sendiri. Tapi coba ulangin lagi. Dibikinin. Ada lagi. Ini kita masih seru-seruan sama mereka bertiga karena jauh-jauh menurut aku dari Surabaya bawa karya yang nggak bisa di Indonesia doang nih, ini kayaknya harus mendunia sih. Maksudnya salah satu Amin. musik yang sangat bisa didengarkan oleh semua. Masalahnya genrenya beneran kayak menyebar luas. Kita akan ngebahas ke album kedua di Hotel Malibu. Ada satu lirik yang ketika aku ngedengerin aku langsung colek nih, satu lirik aja tuh, satu line dimana kayak kenapa sih patah hatinya harus sekarang lah, kenapa kalau bisa nanti kan boleh gitu ya. Boleh nggak sih diceritain emang apa sih cerita dibalik si liriknya itu dulu deh. Aku pengen bahas satu lirik itu dulu, kenapa patah hatinya baru sekarang. Sebenarnya itu bukan patah hati sih. Oh, kayak bukan. itu pertemuan aja sebenarnya. Oke. Kayak pertemuannya tuh bukan Kenapa cuma baru sekedar sama seseorang tapi bisa sama tempat gitu. Kayak Oke. karena kami kan waktu itu sering tour gitu. Terus waktu di tour tuh kadang-kadang merasakan attachment dengan seseorang, mungkin kayak tour manager kami atau apa kayak tempat yang kami tinggali waktu tour itu. Jadi kayak kenapa kok harus sekarang gitu, attachment itu gitu. Tapi in the good way ya maksudnya ya, nggak jadi yang sebenarnya bukan spesifik ke pasangan atau seseorang gitu sih. Sebenarnya itu lebih kayak perjumpaan yang tidak terduga aja sebenarnya. Tapi kalau whole lagunya ceritanya juga memang Iya, itu iya, pertemuan yang memang kayak memang. dan konteksnya nggak pasangan tapi Iya. mungkin bisa momennya bisa bersama dengan Momennya. siapanya Terus kayak itu. misalnya ada pendengar kami yang di luar gitu, terus waktu datang Ya. ngobrol-ngobrol ternyata kok bisa senyambung itu. Iya. Kayak kenapa nggak kenalnya Dari dulu. Dari dulu luar aja. mungkin nggak waktu saat kita di rumah atau waktu kami cuman berlibur gitu Iya, misalnya gitu. Oke. Jadi kayak emang perjumpaan-perjumpaan yang tidak terduga aja sebenarnya. Emang gak boleh seuzon ya. Kalau gue tuh dari awal tuh udah kayak negative thinking gitu. Kayaknya lagu apa mungkin karena bawaan dari album pertama kayaknya agak-agak ini gitu ya. Mungkin mikirnya jadi kayak galau Broke padahal up. broke up ya. Move on deh makanya ya kata gue. Makanya kenapa di lagu ini ternyata liriknya menyenangkan Rockstars. Jadi aku langsung guys dengerin aja nggak apa-apa, ini mah happy kok. Takut bawa-bawa Tapi galau kalau nggak? misalnya itu memang merepresentasikan kesedihan ya nggak apa-apa juga kan. Tapi Bebas mantep ya. juga kan, maksudnya kayak Iya, orang dengerin ternyata apa namanya Artinya nangkapnya beda. ya kayak Iya. kayak patah hati gitu. Iya, Itu iya. mantep juga sih sebenarnya. Soalnya tuh kayak unexpected pertemuan, Betul. terus lokasi itu kan Iya. sebetulnya ya di ceritaku dan teman-temanku kadang itu terjadi semesta tuh kayak sengaja mempertemukan hal-hal yang mungkin tidak direncanakan tapi Betul. jengjet, prank gitu Iya. kan. Tapi ternyata happy, makanya nggak boleh suuzon Rockstars. Balik lagi harus happy aja. Dan yang menarik adalah dari tadi mereka sebetulnya sempat spill entah itu dari
dari Naomi Ra kan Natasha bilang kalau ini tuh sebetulnya penulisan liriknya nggak terlalu susah, pembuatan albumnya juga nggak terlalu kayak overthinking yang pertama apa, walaupun sebetulnya mungkin kalian sambil berjalan gitu, tapi apa sih yang bikin ini tuh lebih gampang aja sebetulnya dibanding sebelumnya? Karena kan mungkin cara treatment mirip gak sih gitu atau Iya. gimana? Kalau treatment sih mungkin ada 1-2 hal pasti yang sama ya, Oke. karena kan ngejar soundnya juga nggak beda jauh dari yang sebelumnya. Cuma Ya. memang kita banyak yang harus yang ini lagi lah, dicariin lagi gitu. Oke. Ya cuman mungkin karena mungkin setelah 2 tahun dari album pertama kayak sedikit bertambah gitu loh pengetahuan teknis. Jadi ketika kita melakukan sekarang tuh jadi agak lebih mudah aja sebenarnya, kayak rekamannya tuh harus kayak gini. Terus mungkin udah tahu ruangan yang bener tuh buat rekaman seperti ini. Jadi lebih mudah aja sebenarnya secara teknis ya. Karena udah kayak tahu kolamnya gitu kali ya. Jadi Mungkin, udah ya. bisa lebih berang aja Iya, lagi gitu ya. betul. Seru banget ya. Aku makanya pengen banget jadi musisi, ya Allah. Amin. Kepengen aku aja yang ngejalanin, kalian aja, aku unik banget aja. Karena again ya, ini kan kalau misalnya didengerin lagi, aku nanti akan muterin sebetulnya buat lo semua rockstars lagu ini, karena antara soulnya terus udah gitu lirik ngeblend dengan mudah. Kalian udah sempat spill juga sama kita bahwa karena ternyata background referensi musik kalian juga sebetulnya sama, tapi ada treatment explore nggak sih di sini? Maksudnya kayak oke, sama nih, tapi jangan terlalu ini deh. Gue pengen lebih. Ada nggak sih di album kedua ini yang bikin berantem gitu-gitu? Ada nggak? Enggak sih, malah kalau aku nangkapnya dari yang lebih ke ini sih. Kami lebih mikirin juga pertanggungjawaban waktu live. Jadi gimana caranya supaya pas rekaman ya sekiranya gimana cara mainnya yang lebih yang kita dapatnya nggak jauh lah dari yang di rekaman misalnya. Sama gitu. ngasih limit kayak mungkin ya emang unlimited ya waktu rekamannya, cuman kayaknya ini udah cukup. Iya, kami udah mulai kadang kan BM-nya banyak tuh. Aduh, kurang ini. Nah, kayaknya itu. cukup deh gitu. Iya. Itu harus ada kata-kata itu sebenarnya. Jadi Belajar di situ sih. Itu yang susah gak sih? Betul. susah ya. Kayak ngebatesin Betul. liarnya isi kepala kalian kan lumayan bete ya. Kayak Iya. dibatesin, Iya. tapi gak ngaruh sama sekali sama hasil. Nggak jadi ntar. Iya, betul. Hilang momen ntar. Triknya itu rockstars. Pokoknya kalau lo pengen jadi musisi, ketika punya ide tumpahin aja dulu, baru ntar di Iya. ujung deh gitu kita Terus dibuang. Gak jadi. Gak jadi dong kalau kayak gitu. Iya, emang di hidup ini harus cukup. Betul. Ya namanya juga manusia ya. Kalau bisa nambah, kenapa harus cukup? Sama ini lagi, pertanyaan yang ada terus di kepalaku adalah lirik pakai bahasa Indonesia. Padahal sebetulnya secara musik kalian tuh bisa banget lagi pakai bahasa nggak harus Indonesia. Liriknya juga bisa banget. Ya kita kan anak-anak Indonesia sekarang udah campur-campur ya. Kan semua generasi udah mulai suka banget. Ada ketakutan gak sih ketika menggunakan lirik Indonesia, dan kenapa harus lirik Indonesia? Apakah karena kalian aku orang Indonesia? Atau punya emang tujuan lain? karena kalau misalnya ya pertama dari label kami itu nggak membatasi masalah bahasa gitu, jadi bebas aja mau bahasa apa. Dan di album ini tuh kayak sebenarnya juga malah ada satu lagu yang berbahasa Batak kan, karatasnya Batak gitu. Horas, ya. Horas merah dong. Terus Batak represent. Batak. Terus kalau misalnya pun bahasa Indonesia, karena emang ada beberapa kalimat atau kosakata yang nggak bisa kami sampaikan ketika berbahasa Inggris gitu loh. Jadi emang maknanya lebih cocok di bahasa Indonesia gitu. Dan lebih indah Iya, gitu betul, kalau lebih menurutku ya. Karena kebanyakan aku yang nulis bahasa Indonesia, jadi nggak bisa ditranslate ke bahasa Inggris gitu loh. Iya. Mereka nggak ada tuh kayak misalnya satu term gitu kayak di sana apa nggak. Istilahnya tuh istilah jadi itu. nggak Dan kena jadi nggak ya. make sense kalau ditranslate ke Inggris gitu. Sama orang-orang Indonesia kali ya. Mungkin beberapa kayak di lirik bahasa Indonesia itu kayak ada kata-kata apa ya, kayak hiasan gitu kan, kalau di Ya, nggak nyampe. ada maknanya kalau di bahasa Inggris kan gitu. Bukan berarti ini nggak bisa di Inggris, bisa-bisa aja, tapi kayak biar makin gitu ya, Iya, betul. saklek gitu ya. Udah gitu. Oke. Ini tuh kan bener, aku tuh kalau lagi kuliah ini tau gak sih, sama kuliah musik 1 SKS. Dibedah semuanya ya. Tahan dulu satu lagu, kita istirahat sebentar. Sambil kita lanjutin lagi, kita masih akan ngebahas sebetulnya yang bikin menarik lagi nggak cuman di album
keduanya aja. Ini masalah visualnya mereka, Instagramnya lirik dah, kata gue mah kekinian banget. Kita akan ngebahas setelah satu lagu ini, masih barengan gue Sarazani dan Tim Marlos di Powder Room. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room dan juga The Marlos. Itu boleh kita pakai jingle ya. Jadi opening suka banget soalnya. Ini masih barengan sama mereka bertiga. Ini kalau lo nonton di TikToknya The Rockin' Life, ada TikToknya Sarazani, kita tuh seru tahu. Karena ngebahas sesuatu yang gak kita bahas di on air. Jadi nonton lah sama mereka. Kita balik lagi ngebahas soal karya kalian ya. Karena kehadiran kalian kita jadikan SKS 2 hari ini. Ini seru banget karena again aku suka banget sama musiknya, instrumennya tidak biasa saja. Sangat-sangat fresh. Abis ini dengerin dong full ya, album 1, album 2. Lebih suka mana? Sama aja karena mereka yang bikin gitu ya. Tapi yang bikin buatku adalah detail-detail kecil yang kayaknya ini sih sebetulnya titipan pertanyaan dari banyak sekali produser-produser musik di sini. Ini tuh kayak kok ada detail-detail kecil yang bisa membuat ini menjadi berbeda. Apakah ini juga kalian sangat pikirkan atau sebetulnya ini ya udah pop up udah jadi satu kesatuan? Ya udah ini memang harus ada atau di akhir deh tambahin gitu nggak sih? Enggak, memang kayak sebenarnya banyak detail-detail kecil itu yang muncul duluan. Jadi muncul duluan tapi emang dibikin kayak dia tidak terlalu terlihat aja gitu. Kayak misalnya kalau secara musikal ya. Emang ini pengen ada itu tapi bukan jadi sesuatu yang utama gitu. Emang Bukan jadi centerpiece-nya. Iya, Atau memang nggak pengen itu ngalahin vokalnya gitu. karena kalian dari awal kebentuknya udah unik kali ya. Jadi maksudnya ini bukan sesuatu yang iya dong, maksudnya dari album 1 treatmentnya udah berbeda tentu. Terus tiba-tiba unik sekali, makanya mungkin udah jadi kayak otomatis jadi apa ya, ciri khas aja gitu nggak? Amin. Takut ya agak pressure ya, sorry banget. Saya soalnya agak muluk-muluk nuntut mulu gitu ya, nggak lah Rockstars. Tapi ya itu dia, karena again banyak musisi yang aku suka lagunya tapi yang punya khas 1 kali 2 kali denger oke, I love gitu. Jadi itu yang bikin lirik sih, sorry banget saya pecinta lirik lagu jadi kepincut banget sama lirik kalian. Siapa yang sering bikin lirik di sini? Mereka berdua. Kenapa sih hidup kalian? You good? Enggak. Enggak. Lirik ya. Kenapa? Ya kan semua Tidak baik. apa? Bukan berarti orang-orang yang nulis Betul. lagu tidak pada baik. Iya. Tapi ya sebagai manusia pasti resah lah ya. Iya. Tinggal terusin aja. Ih seru banget. Aku tuh soalnya penasaran, gak semua orang tuh bisa menulis dengan tulus tapi baik, tapi diterimanya juga bisa mudah itu toh. Iya kan? Betul. Ya kan, jadi tipsnya adalah sering-sering galau gitu. Enggak juga. Jangan dong. Jangan. Janganlah, sering-sering bisa jujur sama diri sendiri aja. betul, Itu yang betul. paling gampang ya. Betul. Karena ini yang bisa membawa mereka jauh ke New York. Waduh. Itu kan mainannya tuh udah nggak bisa nih, kayak kita jamming di sini enggak. Kita jauh. Apa yang membedakan live session? Please banget, aku tuh pengen tahu aja. Di sana sama di sini tuh yang membedakan apa sih? Beda banget sih ya dari produksian deh. Oke. Atau mungkin dari cara kami jadi musisi di sana deh. Kenapa? Kalau misalnya di Indonesia kami lagi main di sebuah acara gitu kan, terkadang kayak produksinya udah ada nih, kayak misalnya alat-alatnya udah oke semua, ridersnya udah oke semua. Nanti kalau di sana itu kita kayak harus benar-benar kasih tahu satu persatu event, kayak stop kontak deh, itu tuh harus Mereka itu detail gitu. dia detail. Ya jadi kayak misalnya kita butuh kabel gitu, itu harus ditulis kayak butuh kabel gitu. Jadi kalau enggak dianggap kami udah punya dan membawa sendiri gitu. Jadi semua kayak waktu tour nurunin alat, naikin alat, setup amps, drums dan lain-lain. Terus ntar kelar main kami masukkan lagi ke van gitu untuk show berikutnya. Dan kalian yang turun di sini. Iya, kan kita berangkatnya Jadi player. beberapa bar mungkin ya. Hah? Itu dia cuman punya stage doang. Iya, Tapi alatnya sama nggak sound ada. system aja, sama sama PA sound Sama system. gitu. sound system, sama
punyanya sound system sama engineer doang. Iya. Oke. Yang Sisanya? backline sisanya kita yang bawa. Bukan bawa ya, jadi sewa di sana waktu itu. Tapi intinya ya hal-hal yang gitu-gitu kita kan harus tahu berarti ya. Iya, betul. Jadi kayak harus tahu apa yang kita butuhin, alat-alatnya gimana, Iya. cara Iya, benar. kerja. Ya harus tahu juga kebutuhan semua itu kami harus tahu. Gitu. Double job ya guys. Triple Bilangnya di sini double job ya, tapi Iya. di sana udah kayak bare minimumnya Iya, gitu. itu memang Standar. jobnya. Kalau misalnya Iya. kamu main musik ya kamu harus bisa set up alatmu. Iya, tahu alat. Orang nonton kan buat kalian main. Berarti yang paling tahu alat kalian ya kaliannya sendiri gitu. Ini nih yang membedakan mungkin ya Iya. musik Iya. Indonesia sama di sana tuh secara Di sini krunya satu orang satu. iya sekarang di sini udah kayak pokoknya kita cuman kayak cek sound udah jadi dah gitu, udah tinggal nyanyi aja. Dan dari pengalaman itu ternyata mereka juga ngajarin kita, oh luar negeri ternyata lebih strict banget ya, lebih repot nggak sih jatuhnya? Ya harus emang bener-bener kerja. repot. Ya harus Harus emang, repot sih, iya, tapi harus repot. Iya. Tapi lebih enak karena waktu malam ya berarti kan kalau misalnya malam show-nya jelek, Ya. itu berarti dari kaminya sendiri. Berarti kalau kami pingin show-nya bagus dan terdengar bagus, berarti memang pre-productionnya harus bagus juga gitu. Oh, Oke, Iya. tapi kalau secara environment penonton serunya, berisiknya, excitednya lebih Seru gila banget mana? sih, karena di sana tuh mereka sangat bisa kayak ngelihat poster, oh ini siapa, nggak tahu, bener-bener nggak tahu, dan mereka masih mau untuk nonton, bayar tiketnya. Mereka walaupun nggak tahu tapi penasaran datang mereka. datang. Iya. Terus bener-bener kayak nonton gitu, kayak memperhatikan, oh ini gini, oh ini gini. Terus nanti kalau misalnya mereka, misalnya pas turun panggung gitu ya, ketemu, nggak ini, say hi kayak thank you ya udah datang, terus aku apresiasi Iya, sekali gitu iya, sama iya. musiknya kayak gitu. Jadi mereka benar-benar sangat Appreciate ya? Iya, Oh ya, sangat thank you udah segamblang datang ke itu. kotanya Iya, gitu ya. Iya. Karena ya mungkin kalian dari Indonesia kepikiran untuk datang ke mereka, membawa Iya, musik iya. yang fresh juga untuk mereka. Tapi ini pelajaran juga sih buat Indonesia fans mungkin ya. Iya. Kalau ada ada musisi yang kalian ditonton, sapa aja, lagian benar. nggak akan mungkin di apa lu Iya. gitu juga kali ya. Mungkin Jadi, sungkan ya, kalau Indonesia Iya, kan iya, sangat iya. sungkan. ini kali Terus kayak jadi gap gitu loh, Iya. maksudnya sama Penonton sama performer yang Iya. lain Oke. kayak seakan-akan tuh jauh gitu iya, loh, iya, kayak iya. ya ada gap kosakata aja ya. kayak pemahaman artis jadi terlalu Iya, iya. jauh jadi iya gitu. benar-benar. Padahal sebenarnya kalian juga santai aja lagi ya untuk Iya. diajak ngobrol. Malah asik banget kan, kayak wih Hmm. ketemu terus Iya. pengen tahu sih nah itu feedbacknya kayak makanya gimana. lirik di Hotel Malibu tuh bertemu orang-orang yang kayak gitu. Oh, itu. salah satunya adalah Iya, momen-momen iya. itu. Banyak soalnya emang kalau setelah kita main turun panggung kayak Iya. gitu ya, dia bilang, ya aku lewat doang, tapi ngelihat poster ini, aku masuk. Oh, dan mereka Dia kayak beneran pulang kerja gitu Iya. tiba-tiba. Oh, ada show ya? Ada Iya. show ya di sini ya. Nah, baru masuk dia ih, ini ya dan nggak tahu siapa yang main. Iya. cara Iya. menghargai mereka sama Betul. karya dan sesuatu tuh ternyata luar biasa sekali ya. Bener. Tuh berarti memang bermusik tuh, tapi mungkin juga karena kalian membawanya sudah dari hati dengan niat baik. Jadi nyampe sana Amin. semesta mempertemukannya dengan environment yang menarik Amin. juga. Amin, Semoga amin. gini terus ya. Karena kalau ngomongin again, I love you guys have a album karena kayak albumnya ternyata nggak bikin aku overthinking abis ini. Karena gue kayak takut overthinking. Nah, ini ada rencana setelah ini apa? Karena di bulan ini kan ya maksudnya kayak sudah keluar nih album kedua. Apakah udah rencana apa berikutnya, mau album ketiga lagi gas langsung? Apa mau Udah kebayang rencana. album ketiganya. apa happy nggak sih album ketiga? Di bawah happy aja. Alah, Liriknya belum jadi tapi musiknya kebayang. cara kalian bisa menentukan lirik biasanya based on apa? Harus cari inspirasi dulu, duduk, atau gue kepikiran ini tulis gitu nggak sih kalian? Enggak sih, yang lagi lewat aja sebenarnya. Betul. Ini emang kalian diilhami sebuah luar biasa. Semoga selalu diilhami deh. Amin, amin. Enggak, tapi kalian sudah mendarah daging, jadi aku nggak khawatir. Ya, amin. Ini ada perform nggak sih di Jakarta? Kalian nggak ada ya? Bulan Enggak. depan mungkin. Bulan depan. Sepertinya Tapi sepertinya ada bulan kan? depan. Iya, iya. Aku pengen Ada. nonton live. Oke. Gas. Tolong. Di Krapela. Oke. Let's go. Kita datang, tapi kalian pokoknya kalau beneran fix ya. Abang-abang di belakang ya. Mas, Krapela bulan depan kan? Nah, jangan lupa Rockstars, karena ada yang nanya ini kapan perform di Krapela. Boleh. Tapi kalau nyanyi dikit di sini boleh nggak? Aduh, nyanyi apa? Di Hotel Malibu lah. Mm-mm. Dikit aja. Tapi sebelum itu terakhir, di mana aku bisa mendengarkan lagu-lagu kalian? All platform kah?
atau mungkin ini waktunya kalian silakan mengajak semua Rockstars Jakarta, Bandung, Bali untuk bisa mendengarkan album-album kalian, silakan. Yes, teman-teman. Jadi kami bisa didengarkan di Spotify, di semua Apple Music, semua Music. digital platform ya. Iya, atau kalau misalnya kalian juga lagi ngumpulin plat, lagi koleksi plat, juga bisa beli di websitenya Big Crown Records ada, atau di record store terdekat. Ih, aku harus Dan nantikan tanggal 22 Mei album kedua kami di Hotel Malibu. Yes. Total berapa track? 14. Happy semua ya. Nyaris. Nyaris. Bisa diatur. Nyanyi dong di Hotel Malibu dikit aja. Banyak peron terlewati, tong teng teng teng, perjalanan tanpa henti. Dedeteng, mengapa harus sekarang? Hotel Malibu. Yeay, sekali lagi terima kasih Bimana. Terima kasih Natasha, Raka, dan juga Tommy. Kata aku mah tidur habis ini ya. Terima kasih kalian sudah mampir ke sini. Jangan lupa juga Rockstars untuk mendengarkan The Marlows di album kedua ini full 14 lagunya tuh ya, album kedua di bulan Mei. Untuk bisa didengarkan, dan jangan lupa juga untuk di-request. Kalian bisa banget request ke kita semua di sini. Apapun di Hotel Malibu terutama, dan gue juga akan puterin spesial langsung buat kalian. Yang pasti gue juga Sarazani izin pamit undur diri. Terima kasih. Thank you, Sarah. Abis ini mau makan di mana? Nah itu. Pagi sore kali, Padang dulu ya. Masa Padang, makan nolak Padang. ya kan. Selamat makan, selamat jalan-jalan. Enjoy Jakarta. I'll see you Terima soon. Terima kasih juga Rockstars yang sudah bergabung barengan sama gue di Jakarta, Bandung, Bali. Dan terima kasih juga buat lo yang sudah nonton di TikTok live-nya kita, The Rockin' Live. Ada mereka semua, udah 222 orang. Thank you. Thank you so much udah gabung kita semua di sini. Ya, Hi World gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu up to date, bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinglife.com/streaming. And also you can check and follow our social media at The Rockin' Life, .jkt, and my social media at Sarazani. I'll see you soon. Have a great Friday. Bye. Hold on tight. Powder Room will be right back after this.